Halo teman-teman, halo Kak Pearl, thank you sudah hadir ya. Sekarang kita mau belajar tentang karaoke ya. Nah, jadi kita sekarang mulai membaca ya. 1, 2, 3. Ni xihuan changge ma? Kamu suka nyanyi enggak? Xihuan, tan bu hao. Suka, tapi tidak baik, tidak bagus ya. 我爸买了一部卡拉 OK ya. Ayahku beli satu set karaoke ya. Halo Kak Stefano, ni hao. Nah, 明天下午 besok sore ya. 到我家唱歌好不好 ya. Besok sore sampai ke rumahku, ayo nyanyi ya, gitu. Nah, jadi ibu ini adalah satu set karaoke. Nah, Maile membeli, ayahku, wopa ya, artinya itu. Halo Kak Doli, ni hao. Nah, sekarang kita membahas tentang karaoke ya. Ini tulisannya, hancenya karaoke. Nah, jadi ibu. Nah, satu set mai beli ya. Nah, jadi jia di sini juga artinya keluarga atau rumah ya. Wo de jia bisa disingkat jadi wo jia gitu ya. Halo Kak Shadow, halo Kak IMK, Kak Dani Hartono. Ya, ni hao. Jadi cangke itu artinya menyanyi ya. Nih, hao pu hao artinya ini kata tanya ya, teman-teman. Hao pu hao ini artinya ya apa tidak, kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang versi jelasnya. Ma itu artinya kah ya, atau enggak gitu ya, dalam kata tanya. Sihuan artinya suka, cangke artinya nyanyi, tan she artinya tapi ya, hao itu artinya bagus ya, pu hao itu enggak bagus ya. Tapi hao pu hao ini artinya ya kayak gitu untuk kata tanya ya. Jadi satu arti Indonesia, satu suku kata Indonesia bisa 3 hanje artinya. Halo Kak Cindy, ni hao. Wan Shang Hao. Kak Mimi, Wan Shang Hao. Kak Meme, Kak Dua-Dua, Wan Shang Hao. Kita sekarang membahas tentang mesin karaoke ya. Karaoke, ini tulisannya ya, karaoke. Nah, jadi silahkan teman-teman screenshot ya arti-artinya supaya kita bisa menghafal ya. Nah, kita sapa-sapa dulu yang baru hadir. Halo Kak Van, Kak Sapta, Kak Rana, Kak Herman, Kak Lili, Kak Fani ya, Kak Landak Laut, Kak Kak EDSRK. Ni hao lao se jiayo, ni hao. Nah, thank you, Sese. Lao se cara biar bisa hanje. Nah, cara biar bisa hanje itu kita sering-sering nih nulis hanjenya. Misalnya kalau ada subtitle di K-drama atau di C-drama gitu ya, atau lagu Cina gitu, kita langsung tulis ini apa kayak gitu. Terus langsung deh kita tulis artinya di buku catatan dan dihafal begitu, diingat-ingat. Jadi misalnya ini ada buku, nah ininya nanti ditutup nih, misalnya ini tulisannya yang kita tulis tadi shoha gitu ya, nah ditutup shoha kayak gitu ya. Langsung rekomen app untuk nonton C-drama yang legal, Bilibili ya, coba Bilibili. Nah, ni hao lao se iya Kak Ranata, ni hao. Nah, oke. Semoga menjawab ya. Sebenarnya pingin tahu cuma lupa ama hancenya begitu. Nah, iya. Nah, di situ
subtitlenya kan gak ada pinginnya Kak, adanya hanje gitu. Jadi langsung aja di pause, dijeda bentar. Nah, kita tulis tuh subtitlenya. Baru nanti di translate di Google Translate atau di Playko ya gitu. Nanti baru ditulis di buku catatan, artinya begitu ya. Oke deh, aku coba download ya, silahkan. Monggo, Kak Cindy. Kak Ranata, kalau aku kuasain pinyin dulu lalu nanti bahasa keyboard ke Cina. Ya, betul. Ya, sama-sama Kak Ranata, sih ya. Nah, jadi silahkan teman-teman screenshot sebelum lause ganti layar ya. Karena teks ini akan ada lanjutannya lagi dalam hitungan. Ada 3, 2, 1 ya. Ada ya Kak Cindy ya. Coba silahkan dicari di App Store ya atau Play Store ya. Silahkan coba cari di Play Store atau di App Store ya. Nah,
Kak R dan A. Nah, coba sekarang kita baca lagi ya teman-teman. Nih, hao de ya, tan wo sheng yin tai di le. Tapi suaraku terlalu rendah. Kau in lao she la pu shang qi. Ya, suara tinggi sudah lama tidak keluar ya. Lao she, tapi di sini bukan lao she yang itu ya, tapi lao she nih. She-nya she adalah ya, bukan she profesi. Nah, U-nya coba. Nah, jadi ini kau in lao she la bu shang ji, artinya suara tinggi lama nggak keluar gitu ya. Mei you guan xi, nggak apa-apa. Kala oke yo microphone ya. Nih, microphone artinya mikrofon ya. Nah, jadi begini, 没有关系 karaoke 有 microphone ya, ada mikrofon ya, microphone itu mikrofon, 可以帮你 bisa bantu kau ya. Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Halo Kak Wowo, ni hao. Nah, jadi 可以帮你 bisa bantu kau ya. Nah, 没有 itu sendiri artinya belum ya. Kuansi itu seperti kayak hati-hati gitu, kuansi gitu ya. Tapi 没有 kuansi nggak apa-apa, kayak nggak perlu repot-repot kayak gitu ya. Yo itu artinya mempunyai atau ada ya teman-teman. Microphone itu mikrofon. Feng sendiri artinya angin ya teman-teman. Kei itu bisa atau boleh bantu. Bantu itu pang ya, pangcu tepang ya. Kalau la itu artinya menarik sebetulnya ya, untuk menarik or pull ya. Tapi di sini la itu kayak ditarik suaranya, kan ada sheng in itu suara, in juga suara, tapi ditarik nggak bisa ya, pu ya. Shang ji itu artinya keluar gitu ya. Nah, ti itu artinya rendah, tai itu terlalu ya, tan she tan itu artinya tapi juga ya, nggak mesti tan she. Halo Kak Indah Yohandin. Nah, jadi begitu ya. Ini kalau mikrofon dalam bahasa Mandarinnya juga derivasi dari bahasa Inggrisnya, yaitu microphone begitu. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya.
Kalau lau itu artinya tua atau lama ya. Thank you Kak Caca sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Nah, jadi Lause biasanya kan Lause tuh artinya guru ya. Tapi ini beda. Se-nya bukan se profesi ya. Jadi Lause gitu. Ini launya lama betul. Jadi se yang ini bukan se profesi tapi se adalah. Jadi kalau Lause ini digabung artinya bukan guru tapi tua adalah lama nggak keluar, lama udah nggak keluar kayak gitu ya. Nah, kau in itu suara tinggi ya, in suara kau tinggi begitu ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Silahkan teman-teman screenshot kalau ingin mengetahui artinya ya. Teman-teman juga bisa share live ini ke teman-teman yang lain supaya yang mau tanya jawab sama Lause bisa di kolom komentar ya, chat di kolom komentar apa yang mau ditanya gitu. Kita juga menyediakan les-lesan ya teman-teman, private class one on one sama Lause ya. Teman-teman bisa tentukan sendiri tanggal dan jadwalnya, jam dan hari apa aja gitu bisa ya. Nanti didiskusikan bersama admin di DM ya. Kita juga menjual yang namanya buku cerita ya, buku cerita anak, fabel ya. Yang itu yang lucu-lucu ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan lupa untuk masukkan referral code-nya ya. Teman-teman klik di bio. Nah, ada link.id ya, /howhow.mandarin. Nah, itu klik, teman-teman bisa lihat ada buku cerita. Nah, langsung klik buy now. Nah, lalu habis itu teman-teman pilih metode pembayarannya. Tapi sebelum itu teman-teman harus ada referral code-nya dulu supaya adminnya bisa tahu, oh ini teman-teman yang beli kayak gitu ya. Ini promo loh, lagi promo diskon 50% ya. Jadi dengan 25.000 saja teman-teman bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan Mandarin. Jadi buku ini trilingual ya. Bahasanya ada 3 di sini ya. Dengan fabel dan grafik desain yang lucu-lucu pastinya ya. Buruan di check out ya sebelum kehabisan promo, sebelum promo 50% off-nya berakhir ya. Ya, jadi ini adalah kelas bahasa Mandarin kita pada malam hari ini ya. Silahkan teman-teman kalau yang mau tanya-tanya boleh di dalam komen section di bawah. Halo Kak Dina, ni hao. Ni kei artinya bisa ya. Nah, kalau hui ini juga artinya bisa atau akan ya. Bedanya kei sama hui itu ya. Nah, kalau neng itu ini ya. Neng itu artinya lebih ke mampu ya, begitu. Jadi silahkan teman-teman screenshot arti-arti dari bisa, mampu, dan akan ya. Nah, cuy ini artinya adalah pergi, nah atau ke ya. Misalnya cuy kongyuan artinya bukan cuman pergi ke taman tapi juga ke taman bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ti itu artinya rendah ya teman-teman. Jadi boleh di screenshot ya. Halo Kak Ceuvir, thank you sudah hadir ya. Kalau kuan sendiri artinya tutup ya, menutup. Bedanya sama kai apa teman-teman? Kai itu artinya opositnya yaitu membuka ya. Halo Kak Raihan Pratama, ni hao.
kita lagi belajar tentang karaoke, sistem karaoke ya, karaoke ya. Jadi pinyin KA dalam Mandarin itu nggak boleh cuma dibaca K doang, tapi K ya teman-teman ya. Nah, terus BANG juga tidak boleh dibaca sebagai bang ya, tapi pang ya. FENG seperti ini bukan dibaca feng tapi feng ya. Nah, ini juga NENG pinyinnya tidak boleh dibaca seperti neng ya, tapi neng gitu ya. Nah, QU pinyin QU ya, atau pergi atau ke, artinya itu tidak boleh dibaca ku tapi ci ya, ci gitu ya. Jadi harus Q-nya dibaca. Nah, ini HSK berapa? Ini HSK 2 ya, KYNTK ya. Nah, terus C itu Q-nya harus jadi C, U-nya itu harus jadi I gitu ya. Ini ada huruf-huruf yang dimana U-nya itu harus dibaca I. Artinya dengan huruf-huruf ini ya, huruf konsonan ini kalau digabungkan dengan U dipinyin, misalnya YU, XU, JU, QU ya, itu artinya U-nya harus dibaca I begitu ya. Nah, jadi KE, pinyin KE seperti ini, K-nya harus ada napasnya ya. Jadi ke gitu ya. Nah, kalau pakai G kayak kau ini ya, GAO, bacanya baru kau biasa ya. Nah, bukan gao ya teman-teman ya. Jadi harus diringankan lebih sedikit kalau misalnya kita mau baca pinyin Mandarin, oke? Nah, DI ya, dibacanya TI ya. D menjadi T. Nah, TAI ya, ini bukan dibacanya Tai ya, bukan ya, tapi Thai ya, Thailand ya, Thai gitu. THAEI, THAI. Halo Kak Ciwang. Nah, terus lalu DE, bukan dibacanya D ya, tapi T ya. Kalau sendiri itu selalu dibacanya gitu ya. Kalau di huruf vokal pinyin Mandarin ada sendiri, itu harus dibaca ya. Ini seperti ini juga, SHENG itu bukan dibacanya seng tapi sheng ya. Nah, ini YOU bukan dibaca seperti bahasa Inggris ya teman-teman, tapi yo gitu biasa kayak kita Indonesia ngomong ya. Ni hao Kak DN. Kalau wi bacanya W ya Kak. Kalau unwen, nah wen ya. Kalau wen itu dibaca wen, wi dibacanya W. Nah iya, hui ini dibacanya hui gitu ya. Hui dibacanya HUEI ya, begitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya GUAN itu dibacanya KUAN. Kuan gitu. Emang speaking ini susah, makanya ada HSK ya. Ya, thank you Kak PP yang sudah membantu Lause tap-tap layarnya ya. Nah, semoga membantu ya Kak PP ya. Nah, jadi begitu. Coba kalau misalnya SHI ya, SHI ini bukan bacanya si ya, tapi she ya. Nih, aku pakein tanda bacanya. Seperti itu ya, bacanya SYEU, she ya, kalau pinyinnya SHI seperti ini ya. Nah, bukan si ya, tapi she ya. Jadi
harus ada, sebentar. Jadi harus ada huruf spesial yang menandakan bahwa tanda bacanya di pinyin Mandarin beda. Nih aku hapus dulu ya teman-teman. Silahkan di screenshot kalau ada yang pengen tahu artinya. 1, 2, 3 aku akan hapus. Jadi aku akan menjelaskan tanda bacanya. Tanda bacanya Q, U, X, U, J, U, Y, U dibacanya I, ya. Nah, lalu, kalau misalnya Q, U, A, N, X, U, A, N, J, U, A, N, dan Y, U, A, N, itu U, A, N-nya dibacanya when, ya. Ini keempat huruf spesial ketika disandingkan dengan huruf vokal U, ya, itu pasti akan merubah wujud dari huruf vokalnya, akan merubah pelafalan dari huruf vokalnya, ya. Misalnya Q, U, A, N itu bukan bacanya Kuan tapi Juan. Y, U, A, N bacanya bukan Yuan tapi Yuan, gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu ada peraturan lagi. Jadi huruf S, C, M, dan Z kalau ditambah I, ya, itu I-nya harus menjadi E, ya, dibacanya. Misalnya SI, ya, ini dibacanya se. RI dibacanya re, ya, begitu. ZI dibacanya ce, ya, cece kalau bahasa Sundanya, ya kan. Nah, terus yang huruf konsonan yang dibaca menjadi C selain Q dan Z itu ada J, ya. Ketiga huruf ini di dalam pinyin Mandarin harus dibaca C, ya, dibaca C seperti C, begitu, ya. Oke, udah jelas teman-teman? Aku baca komen dulu ya. Ya, betul. Nah, silahkan teman-teman screenshot ya supaya dihafalkan lagi di rumah. Oke teman-teman, aku pamit dulu ya karena waktuku sekarang sudah habis untuk live ya. 再见大家，谢谢你们。Ya, aku live-nya setiap jam 8 sampai jam 8.30 Kak Ayla, ya. Nanti akan dilanjutkan lagi sama Lause Jennifer jam 9 malam ya, WIB. Ya, jadi aku Lause Sonia live-nya setiap Selasa dan Jumat ya, jam 8 sampai jam 8.30 WIB. Oke? 再见大家，谢谢你。